Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Ini pertemuan pertama kita sebelum. Oke, perkenalkan Ibu Siska Yunanti selaku pengampu mata kuliah perilaku organisasi. Sebelum Ibu mulai perkuliahan, tentu Ibu ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu kita sepakati dari penilaian, dari RPS-nya. Apa itu RPS? RPS rencana pembelajaran semester. Nah, Ibu akan sampaikan tahapannya sebelum mulai perkuliahan. Oke, sebelum itu tadi sudah Ibu sampaikan perilaku organisasi 2 SKS, tentu 14 pertemuan. Nah, insya Allah nanti dijalankan tidak kita selalu tatap muka, tetapi dikombin dengan daring. Jadi daring e-learning melalui LMS Mentari Unpam. Rekan-rekan mahasiswa mungkin sudah tahu akunnya apa. Oke. Nah, di sini tadi Ibu sampaikan ada 2 SKS, 14 pertemuan, rekan-rekan mahasiswa juga sudah tahu semua, kebetulan kita sudah semester kedua. Nah, deskripsi mata kuliahnya itu sebelum masuk ke sini, rekan-rekan mahasiswa ada yang tahu tidak organisasi itu apa sih kira-kira? Oke, silakan. Perkenalkan nama saya Mira. Ya. Menurut saya kalau organisasi itu adalah perkumpulan orang yang terstruktur untuk mencapai suatu tujuan. Ya, perkumpulan seseorang atau kelompok secara terstruktur atau dikatakan secara formal. Jadi ada struktur organisasinya. Nah, apa sih perilaku organisasi? Kenapa kita harus mempelajari perilaku organisasi? Apa yang kita pelajari di sini? Nah, perilaku organisasi ini merupakan mata kuliah yang membekali mahasiswa pengetahuan tentang organisasi itu sendiri, yaitu sekumpulan orang-orang tersebut. Jadi individunya, tindakannya, nilainya, normanya, dan lain sebagainya. Nah, untuk apa? Aspek manusia yang berada dalam organisasi secara komprehensif dalam rangka peningkatan kinerja karyawan atau manusia itu sendiri. Jadi untuk meningkatkan produktivitas kerja yang ada. Nah, itu deskripsi mata kuliahnya. Dan capaian pembelajaran mata kuliah ini, Ibu berharap rekan-rekan mahasiswa setelah Ibu ampu, nanti rekan-rekan mahasiswa dapat memahami dan juga mampu menjelaskan apa itu organisasi. Tapi Ibu yakin ada beberapa yang sudah tahu juga, tapi kita bisa menganalisis, mengidentifikasi lebih dalam organisasi itu sendiri. Nah, bagaimana perilaku kelompok dalam organisasi, bagaimana komunikasi, nilai, sikap, kepemimpinan, maupun kekuasaan, motivasi, dan juga budaya organisasi itu sendiri. Nah, itu yang akan kita pelajari 1 semester ke depan. Oke, sebelum masuk ke pembahasan materi, Ibu akan sampaikan terlebih dahulu tentang penilaian yang akan Ibu terapkan. Jangan nanti setelah penilaian, ada komplain, Bu, saya nilainya padahal bagus loh. Kenapa saya hanya karena perkara tidak hadir 5 kali atau 6 kali kok nilai saya D atau E? Nah, ini Ibu jelaskan terlebih dahulu. Ibu akan menilai dari 4 aspek. Yang pertama, kehadiran, absensi, yaitu sebesar 10%, tugas, dan juga UTS. Setelah itu UAS. Masing-masing persentasenya terlihat di sini. Absensi 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Absensi terlihat paling kecil persentasenya, tapi rekan-rekan mahasiswa jangan menyepelekan hal tersebut. Mengapa demikian? Karena toleransi kehadiran 75%. Jadi meskipun nanti nilai UTS dan UAS-nya 100, bahkan mungkin 1000, Ibu jamin halal. Kalau kehadirannya kurang dari 5, tidak akan lulus. Jadi dijaga kehadirannya ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan mengenai penilaian dan lain sebagainya? Oke, bisa Ibu lanjut ke materi selanjutnya? Oke. Ya, ini pertemuan pertama kita yaitu tentang pengantar perilaku organisasi. Nah, untuk materi-materi nanti rekan-rekan mahasiswa
cek saja di RPS sampai 14 pertemuan materi apa saja di LMS sudah ada di situ. Yang pertama pengantar perilaku organisasi. Tentu kita harus memahami dulu apa itu organisasi. Tadi sudah disampaikan oleh siapa? Maaf Ibu lupa namanya. Oleh Vira. Terima kasih Vira, berikan aplaus untuk Vira. Nah benar tadi yang disampaikan oleh Vira, organisasi itu adalah sekelompok orang, sekelompok atau mempunyai struktur yaitu secara formal. Nah, definisi perilaku organisasi itu sendiri yaitu studi tentang tindakan. Tindakan ini mempengaruhi individu maupun kelompok. Jadi ini terjadi dalam suatu organisasi. Contohnya seperti ini. Ibu secara pribadi ini anggap suatu organisasi sebuah perusahaan. Nah, rekan-rekan mahasiswa kalau punya kelompok, itu termasuk kelompok atau organisasi? Kelompok untuk tugas. Menurut rekan-rekan mahasiswa bagaimana? Kelompok. Kenapa kira-kira kelompok? Ya, karena tidak punya struktur formal. Organisasi dan kelompok berbeda. Nanti kita jelaskan di materi selanjutnya. Nah, itu. Jadi kita untuk memahami individu dan kelompok karena semuanya keterkaitan. Baik kelompok maupun organisasi. Misalkan ibu dengan rekan-rekan mahasiswa berhubungan, itu akan mencapai tujuannya seperti apa. Nah, di sini kepentingan kita mempelajari perilaku organisasi. Untuk apa sih, Bu? Kita mempelajari perilaku organisasi. Nah, penting untuk meningkatkan efektivitas. Ada yang paham di sini? Meningkatkan efektivitas apa? Kira-kira? Ada yang tahu? Belum? Oke, nanti kita bahas sama-sama. Dan juga meningkatkan kepuasan kerja serta membantu mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Nah, ini penting meningkatkan efektivitas. Di sini efektivitas kinerja. Oke, silakan. Siapa namanya? Nama saya Sahara. Sahara, oke. Saya penting meningkatkan efektivitas karena tadi tujuannya adalah untuk mencapai tujuan yang sudah disepakati. Jadi supaya tepat, efisien juga. Jadi perlu banget untuk kita pentingnya memang untuk disiplin. Iya. Iya. Supaya untuk tujuannya itu Iya. Betul yang disampaikan Syahira. Berikan aplaus untuk Syahira. Oke. Ya. Karena contohnya seperti ini. Misalkan ibu dengan Syahira tadi ya. Sahara, sorry. Misalkan ibu dengan Syahara. Nah, ibu dalam satu perusahaan mempunyai konflik. Nah, ada konflik biasanya rekan-rekan mahasiswa nih kan kalau satu kelompok terus ada konflik kerjasama dan kolaborasi apakah akan sehat atau tidak? Nah, tidak, itu tentu menghambat efektivitas perusahaan atau efektivitas kinerja karyawan itu sendiri. Makanya kita perlu mengetahui perilaku organisasi. Bukan hanya tugas pimpinan saja yang mengetahui karakteristik karyawannya, bukan hanya tugas ibu sebagai dosen mengetahui karakteristik rekan-rekan mahasiswa. Rekan-rekan mahasiswa pun demikian. Di kelas ini ada berapa orang harus mengetahui sekiranya yang membuat saya menjadi motivasi semakin belajar tinggi, siapa nih yang harus saya dekati? Perilakunya yang seperti apa? Nah, ini tujuan untuk mempelajari perilaku organisasi. Juga untuk meningkatkan kepuasan kerja, di mana kinerja karyawan itu tadi contoh kalau ada konflik, kinerja karyawan akan menurun walaupun tidak semua, tidak 100% orang yang mempunyai problem terus mengikuti ke dalam perusahaan dibawa-bawa gitu. Jadi persepsinya terbawa, jadi tidak profesional. Tidak semua seperti itu. Ada beberapa orang yang profesional. Nah, membantu mencapai tujuan organisasi. Organisasi perusahaan, setiap perusahaan besar pasti punya visi dan misi. Semuanya, tujuannya, apapun itu, yang penting cash flow untung. Semua perusahaan. Nah, mempunyai visi dan misi, tujuan. Nah, ini tentu perlu dibarengi perilaku organisasi yang baik.
bagaimana menciptakan budaya organisasi yang baik, bagaimana kepemimpinan interaksi terhadap karyawan, bagaimana perilaku tindakan norma karyawan sesama karyawan atau bahkan kelompok. Karena dalam perusahaan bukan hanya personal orang individu, tetapi ada kelompok juga. Kita bahas, kita lihat selanjutnya. Nah, ini bisa terlihat, kita lihat bahwa kita menganalisis seseorang dalam perilaku organisasi ada 3 tingkatan. Yang pertama itu individu. Kita harus mengetahui personality kita masing-masing seperti apa karakteristiknya. Misalkan tadi ibu harus mengetahui karakteristik Sahara ini seperti apa. Misalkan karakteristik Tina ini seperti apa dan lain sebagainya. Kita harus paham, harus memahami apa yang akan kita kerjakan, apakah yang akan kita lakukan jika bekerja sama dengan karyawan tersebut. Nah, kita harus melihat fokus pada karakteristik individu itu, termasuk kepribadian dan juga motivasi. Motivasi contohnya seperti apa? Seperti tadi Ibu sampaikan. Selain semisal rekan-rekan mahasiswa dalam kelas, saya harus berteman dengan siapa ini? Agar saya termotivasi untuk belajar. Atau kita lihat individu kita, rekan-rekan mahasiswa ke sini mempunyai motivasi apa? Datang ke kelas mempunyai motivasi apa secara individu? Belajar. Ingin mendapat gelar sarjana manajemen dan lain sebagainya. Semua motivasi pribadinya berbeda-beda masing-masing. Nah, lalu yang kedua, kelompok. Nah, tadi yang Ibu sampaikan, kelompok dengan organisasi itu serupa namun tidak sama. Jadi sekelompokan orang tetapi tidak sama. Apa perbedaannya? Kalau kelompok ini adalah sekumpulan orang secara non formal dan tidak mempunyai struktur. Jadi tidak resmi, tidak harus tugasnya, deskripsinya misalkan seperti ini dan lain sebagainya. Tidak, kelompok hanya sekumpulan orang. Kalau bahasa anak zaman sekarang menggeng gitu ya. Ya, rekan-rekan mahasiswa di sini ada gengnya pasti. Ya. Nah, itu adalah sebuah kelompok. Lalu yang ketiga, sementara organisasi tadi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan mahasiswa. Nah, di sini kelompok memahami dinamika kelompok. Bagaimana kelompok mempengaruhi perilaku anggota. Apa dinamika kelompok? Impact atau perbedaan perilaku yang sudah terjadi. Semisal dalam sebuah perusahaan, karyawan ini sudah senior, ada gengnya nih berempat. Nah, apakah mempengaruhi negatif atau positif terhadap karyawan yang lain? Misal jika petang-peteng memberikan dampak yang negatif dan lain sebagainya. Dampak negatifnya apa? Ya tentu akan menciptakan kinerja yang kurang baik, mempengaruhi. Positifnya apa? Ya positifnya memberikan kinerja yang lebih baik. Nah, lalu organisasi di sini tingkat analisisnya, rekan-rekan mahasiswa harus menganalisis struktur dan budaya organisasi. Budaya organisasi, ada yang tahu budaya organisasi itu apa? Logikanya saja dulu. Kalau rekan-rekan mahasiswa belum mempelajari, Ibu yakin ini kan pertemuan pertama ya, belum ada yang prepare, kita santai-santai aja dulu. Ada yang tahu perilaku budaya organisasi itu apa? Sorry. Ada yang tahu budaya? Oke, silakan Sarah. Mungkin contohnya seperti ada beberapa perusahaan yang memasukkan setiap hari Jumat memakai baju batik. Baik, jadi intinya adalah Oke, terima kasih Sarah. Jadi intinya adalah kebiasaan, norma atau nilai yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Ya kebiasaannya itu hari Jumat memakai batik. Budaya organisasinya dalam berpakaian hari Jumat di kantor tersebut memakai batik. Nah, budaya organisasi itu yang menciptakan siapa? Bukan hanya pimpinan saja, tetapi lingkungan. Jika tadi diterapkan, semisal hari Jumat pakai batik, tetapi yang memakai batik hanya 1-2 karyawan saja. Apakah akan terus 1-2 karyawan atau sama-sama? Ya, udah memang budayanya
Di situ maaf, untuk kedisiplinan memakai seragam ya tidak diterapkan. Sama seperti kedisiplinan. Coba rekan-rekan mahasiswa, misal di kelas ini, kalau ibu terlambat, rekan-rekan mahasiswa tadinya rajin, apakah akan tetap rajin? Pertanyaan ibu, jawab aja jujur. Tidak, yang tadinya rajin menjadi tidak rajin karena apa? Nah, ibu merubah budaya organisasi menjadi negatif, jadi positif. Nah, ini perlu kita pelajari. Jadi kita perlu menganalisis struktur organisasi, tahapan struktur yang tepat, di mana kalau dalam SDM itu tentu rekan-rekan mahasiswa mungkin ada yang pernah mendengar, ada yang tidak. The right man in the right place. Nah, ada yang tahu artinya? The right man in the right place. Menempatkan seseorang pada tempatnya atau pada keahliannya. Misalkan ibu ahli SDM, ya ibu dipekerjakan di bidang yang ahli SDM dan lain sebagainya. Menganalisis struktur, kita analisis strukturnya dari atas sampai bawah, dari atas menengah sampai bawah. Nah, dalam sebuah organisasi biasanya komunikasi kan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Misalkan kalau 3 tahapan, apakah dari bawah langsung naik ke atas? Tidak, semuanya terstruktur. Report dari bawah ke atas, misalkan dari sales report ke supervisor terlebih dahulu. Dari supervisor report dulu ke manajer. Dari manajer baru report misal ke direksi atau owner dan lain sebagainya. Ada tahapannya, tidak mungkin sales langsung naik ke atas. Nah, ini penting komunikasi yang efektif, yang baik, agar tujuan organisasi tercapai, agar tidak terjadi misunderstanding. Coba bayangkan, tadinya mau membuat strategi pemasaran A, tapi report dari salesnya sampai ke manajer, tadinya disampaikan A, tapi nyampainya B. Apakah strateginya akan tepat? Simpelnya, sama kayak rekan-rekan mahasiswa, si A menyampaikan kepada B, A, B, C. B menyampaikan kepada C, ditambah lagi sampai E, apakah akan sempurna komunikasi tersebut? Apakah akan baik? Bahkan akan terjadi konflik. Selek deh tuh teman-temanan, ya kan? Karena salah penyampaian. Nah, dalam perusahaan pun demikian. Lalu mempelajari pengaruhnya pada perilaku. Jadi dilihat, misalkan pimpinan sudah menerapkan struktur organisasi demikian, atau tadi sudah menerapkan, misalkan ibu yang tadinya rajin tetapi masuk jadi terlambat, mempengaruhi, ya berarti ibu harus memperbaiki apa yang harusnya dilakukan, berarti masuk lebih rajin. Sama dalam sebuah perusahaan pun demikian. Jadi pimpinan harus memberikan contoh yang baik untuk perilaku organisasi itu sendiri. Nah, selanjutnya, konsep-konsep kunci dalam perilaku organisasi itu sendiri. Tentu yang pertama, motivasi, kepemimpinan, yang kedua, dan yang ketiga, komunikasi. Nah, komunikasi seperti yang tadi Ibu sampaikan. Komunikasi yang efektif, komunikasi dua arah, bahkan seharusnya ke semua arah dalam semua organisasi. Kita tidak bisa, tidak ingin berbicara dengan si A, saya hanya mau berbicara dengan si B, tidak bisa seperti itu. Nah, motivasi, proses yang mendorong perilaku, memahami apa yang memotivasi karyawan. Bisa dari individu, kelompok, atau organisasi. Individu apa? Contohnya seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan di awal. Ibu sampai di sini, motivasi Ibu sendiri, ya diri Ibu sendiri. Saya ingin fight. Saya ingin sampai ke tujuan dan lain, saya punya mimpi-mimpi ABC dan lain sebagainya. Itu motivasi ibu. Atau bahkan misal rekan-rekan mahasiswa, ya motivasinya saya ingin mengangkat derajat keluarga dengan menjadi sarjana manajemen yang baik. Atau saya ingin meningkatkan jabatan saya di dalam sebuah perusahaan yang tadinya admin menjadi manajer. Karena perlu faktor pendukung, yaitu walaupun kita punya skill, tapi perlu ijazah dan lain sebagainya. Oke, kepemimpinan. Nah, kepemimpinan di sini kemampuan mempengaruhi orang lain, membangun visi dan menginspirasi tim. Contohnya seperti yang tadi Ibu sampaikan, anggap di kelas ini pimpinannya siapa? Pimpinannya siapa di kelas ini? Ibu. Pimpinannya ibu di kelas ini. Ibu sebagai dosen, pimpinan dalam sebuah organisasi.
kelompok atau organisasi kelas ini. Nah, kalau sebuah perusahaan berarti direksinya, nah itu harus memberikan contoh yang baik, harus memberikan pengaruh yang baik. Jangan sampai seperti yang tadi Ibu sampaikan, yang tadinya karyawan pada rajin karena pimpinannya menjadi terlambat terus, ya sehingga karyawannya pun ikut terlambat, ikut malas. Atau seperti contoh yang tadi sampaikan Sarah juga, harusnya hari Jumat pakai batik atau hari Senin harusnya pakai seragam, tetapi pimpinan tidak memakai seragam atau batik. Nah, itu akan mempengaruhi. Jadi kepemimpinan harus memberikan contoh yang baik. Nah, yang terakhir, komunikasi, proses berbagi informasi efektif ini untuk koordinasi dan kolaborasi. Jadi hubungannya harus baik, komunikasinya harus baik. Apa sih kira-kira kuncinya? Ada yang tahu tidak? Kunci utama komunikasi yang efektif itu apa? Pertama adalah jujur. Yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran itu penting dalam komunikasi. Kedua, transparansi. Jangan maaf, ke si A bicara A, ke si B bicara B. Jangankan dalam sebuah organisasi, dalam pertemanan pun bertiga hancur, betul tidak? Konflik itu jadinya. Nah, ini kita perlu memahami. Jadi harap di sini rekan-rekan mahasiswa mempunyai motivasi yang baik, menjadi kepemimpinan yang baik, karena pimpinan itu bukan hanya dalam sebuah perusahaan juga. Rekan-rekan mahasiswa bisa terapkan di dalam keluarga, kelas, dan lain sebagainya. Harus mempunyai komunikasi yang baik juga. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum Ibu lanjut? Tidak ada? Oke, baik. Ibu lanjut. Nah, selanjutnya keragaman dalam organisasi. Dalam organisasi itu tidak selalu baik-baik saja mulus kita menjalaninya. Ada tantangan juga. Tantangannya apa? Nah, potensi konflik itu tadi yang jika komunikasi tidak dijaga, motivasi tidak diterapkan, kepemimpinan kurang baik, akan terjadi konflik. Oke, nah selanjutnya peluang, lalu manfaat, peluangnya inovasi, kreativitas meningkat. Jadi manfaatnya reputasi perusahaan tentu menjadi lebih baik, meningkatkan produktivitas kinerja karyawan dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya budaya organisasi, tadi sudah Ibu singgung sedikit, tadi sudah disampaikan juga oleh Sarah ya. Terima kasih. Nah, ini menyangkut nilai, norma, dan asumsi. Asumsi nilai, jadi keyakinan atas, kalau rekan-rekan mahasiswa merasa yakin bahwa masuk tepat waktu itu disiplin. Walaupun benar atau salah sudah tertulis, benar ya benar, salah atau salah, tapi masih aja kan yang melanggar ada, ya. Nah itu jadi nilai. Kita harus punya keyakinan diri yang positif untuk membimbing perilaku kita sendiri untuk menggapai tujuan organisasi itu tersebut. Nah, norma dan juga asumsi secara realitas apa yang akan terjadi. Jadi kita harus menganut norma-norma yang betul, standar perilaku yang seharusnya, yang sebaiknya dilakukan. Oke. Kita lanjut ke perubahan organisasi. Nah, perubahan organisasi ini, organisasi tidak selalu sama. Misalkan dari awal rekan-rekan mahasiswa kan di sini ada yang bekerja, ada yang tidak. Yang bekerja tidak mungkin dong selalu ditempatkan posisinya misalkan di bagian A. Selalu saja sudah 5 tahun atau bahkan mungkin 9 tahun posisinya tersebut. Tidak. Tentu ada perubahan organisasi. Perubahannya di sini perusahaan mengidentifikasi, mengimplementasikan, lalu mengevaluasi. Mengidentifikasi apa yang harus dirubah. Kayak dalam perusahaan Ibu dulu tuh bekerja dari SDM, lalu pindah ke divisi pemasaran. Ibu pindah lagi ke divisi keuangan. Bukan Ibu. Ya memang manajemen perusahaan yang menginginkan melihat faktor internal, eksternal yang mempengaruhi, atau bahkan mungkin melihat skill kita, passionnya di mana. Walaupun misalkan Ibu lulusan SDM, sarjana ekonomi, tetapi jurusannya SDM. Nah, tetapi sesuai dengan kebutuhan, mereka mengidentifikasi. Nah, melaksanakan perubahan secara hati-hati implementasinya.
Bahkan bisa mungkin percobaan 1 bulan, dilihat dulu implementasinya, apakah sesuai atau tidak, nah itu dilaksanakan. Lalu evaluasi, nah mengukur pada saat ibu misalkan di bagian pemasaran, dengan di bagian pemasaran yang baru, mana nih yang lebih baik, efektivitasnya seperti apa, nah ini perlu dievaluasi, baru kita tetapkan perubahannya seperti apa. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Langsung siksek kayaknya ya, baca tugas kelompok. Oke, tenang aja. Ini tugas kelompok. Nanti sifatnya kita diskusikan saja, pertemuan kedua kita diskusikan. Rekan-rekan mahasiswa ambil salah satu contoh perusahaan besar apapun, bebas, yang ada di internet, yang ada struktur organisasinya. Contoh Unpam pun boleh. Unpam ada kok struktur organisasinya. Nah, rekan-rekan mahasiswa di sini harus mengidentifikasi atau melihat dari rumusan masalah di atas, nanti Ibu share di WhatsApp ya, di WhatsApp grup, nanti Ibu share bagaimana struktur organisasi perusahaan tersebut, lalu apa visi misinya kira-kira, lalu bagaimana fungsi-fungsi manajemen yang dijalankan dari struktur organisasi tersebut, lalu kira-kira budaya organisasinya seperti apa. Nanti dibuatkan makalah per kelompoknya 3 orang saja. Nanti kita diskusikan sama-sama dari hasilnya masing-masing. Nanti kita compare. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum Ibu tutup? Baik, jika tidak ada, Ibu ucapkan terima kasih untuk hari ini dan maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian materi hari ini. Semoga rekan-rekan mahasiswa selalu sehat semua. Oke, sampai bertemu pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.